anggota FMS perlu untuk mengadakan rapat, ya kita harus menyiapkan segala sesuatu kebutuhan para anggota FMS untuk rapat, seperti persiapan ruangan, Zoom gitu meeting. ya, Zoom meeting, iya, Konsumsi. Oh iya, konsumsi juga. iya semuanya, administrasi, gitu. Podcast Sedap, Statistik Edukasi DAPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Sedaps, Podcast Statistik Edukasi DAPS. Perkenalkan, saya Farhan yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Di episode ini, kita akan bahas suatu topik yang menarik sekali, dan saya yakin teman-teman pada penasaran dengan topik ini. Karena namanya sering kita dengar, dan sangat berperan penting bagi statistik Indonesia. Kita akan membahas Forum Masyarakat Statistik atau FMS. Dan sekarang kita sudah ditemani dengan Kak Cynthia. Halo Kak Cynthia. Halo Farhan, halo semuanya. Kak Cynthia, gimana kabarnya Kak Cynthia? Puji Tuhan, baik. Farhan gimana? Alhamdulillah, saya juga baik Kak Cynthia. Dan semoga teman-teman yang nonton podcast juga baik dan dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, jadi teman-teman, Kak Cynthia ini adalah Ketua Tim Sekretariat FMS BPS. Yaps, betul sekali. Kak Cynthia, gimana kesibukannya? Soalnya akhir-akhir ini saya perhatikan tim FMS itu sangat sibuk. Setiap minggu, tiap bulan ada aja rapatnya. Baik rapat yang di dalam kantor maupun rapat yang di luar kantor. Kan saya jadi penasaran ini tim FMS sebenarnya rapat apa dan apa yang dikerjakan. Oke, kalau di FMS sendiri mungkin perlu tahu dulu kali ya FMS itu apa gitu ya sebelum ke arah sana. Karena FMS itu singkatan dari Forum Masyarakat Statistik. Jadi FMS itu adalah wadah yang non-struktural dan independen gitu. Jadi tidak berada di bawah naungan lembaga khusus gitu ya. Jadi wadah non-struktural dan independen yang bertugas untuk memberikan saran, masukan, rekomendasi kepada BPS. Kayak gitu sih, kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, nah jadi kan tadi ada FMS dan juga ada BPS. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya hubungan antara FMS dan BPS, dan apakah ada instansi atau kementerian lain yang juga berhubungan dengan FMS, Kak Cynthia? Iya, jadi FMS ini karena memberikan saran dan masukan untuk BPS, jadi kan tetap berkoordinasi terus dengan BPS gitu ya. Nah, FMS ini yang tadi Farhan bilang ada rapat-rapat yang dilakukan gitu ya. Nah, rapat-rapat yang dilakukan itu ada rapat pleno, ada rapat pokja gitu. Rapat pleno itu apa? Rapat pleno itu rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota FMS. Sedangkan rapat pokja yang hanya dihadiri oleh anggota pokja di FMS gitu. Sebelumnya mungkin perlu perkenalan dulu untuk ketua FMS gitu ya. Iya. Saya juga penasaran sebenarnya siapa saja yang menjadi anggota FMS itu, Kak Cynthia. Jadi, ketua FMS-nya adalah Profesor Bustanul Arifin. Nah, beliau adalah pakar di bidang pertanian dan pangan gitu. Nah, jadi anggota FMS itu totalnya seluruhnya ada 25 anggota di periode 2023 sampai dengan 2024 ini gitu ya. Nah, FMS itu terdiri dari 25 anggota itu ada dari pakar-pakar gitu ya. Lalu ada juga dari pimpinan kita, bahkan ada yang masuk juga di anggota FMS gitu. Jadi kalau di BPS itu diwakili oleh Deputi Nas dan juga Deputi Sosial. Kalau di periode ini berarti ada Pak Edi Mahmud dan juga ada Pak Ateng Hartono gitu sih. Oke, terus Kak Cynthia, anggota FMS itu apakah hanya terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, apakah dari BPS, Bappenas, atau juga ada unsur-unsur di luar pemerintahan, apakah itu dari kampus, dari swasta, atau bagaimana Kak Cynthia? Iya, jadi tadi selain ada anggota FMS, selain ada dari BPS, itu juga ada dari Bappenas, deputi dari Bappenas ada dari universitas-universitas, dari pakar-pakar gitu ya. Universitas-universitas itu seperti ada perwakilan dari Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, terus ada juga dari IPB, lalu
ada juga dari Unila, dari Universitas Hasanuddin, seperti itu. Oke, kan Kak Cynthia bilang ya, tadi itu anggota FMS terdiri dari berbagai unsur, ada yang dari pemerintahan, ada yang dari pakar, dari universitas. Nah, itu kan anggotanya ada banyak ya. Nah, di dalam itu apakah ada pembagian-pembagian lagi? Apakah ada tim kerjanya atau ada tim yang spesifik membahas topik-topik tertentu, Kak Cynthia? Iya, jadi kalau tadi pleno itu dibahas oleh seluruh anggota FMS, ada Pokja tadi ya, saya bilang rapat Pokja. Jadi kalau rapat pleno itu sebulan sekali, rapat Pokja itu kelompok kerja. Jadi dari Kelompok 25 anggota FMS dibagi lagi, kalau saat ini ada 4 kelompok kerja, yaitu ada Pokja Sosial, Pokja Pertanian, Pokja Ekonomi, sama Pokja Governance gitu. Oke. Jadi satu anggota FMS itu bisa tercakup di beberapa pokja gitu. Oke, jadi kalau saya tangkap ya, kalau rapat pleno itu artinya rapat yang dihadiri oleh semua anggota FMS secara keseluruhan. Sedangkan kalau rapat-rapat dalam pokja itu dihadiri hanya pada bidang-bidang tertentu atau tim-tim tertentu, pokja tertentu pada ya. pokja tertentu. Jadi kalau misalnya pokja sosial ya dihadiri oleh anggota FMS yang tergabung di dalam pokja sosial. Oke, dan satu orang anggota FMS bisa ditugaskan di beberapa pokja di dalamnya. Iya, betul. Oke, Kak Cynthia, tadi kan sudah dijelaskan ya siapa saja yang menjadi anggota FMS dan periodenya 2 tahun sekali ya, 2023-2024. Iya, betul. Nah, kalau misalkan nih tahun depan ada seseorang yang ingin menjadi anggota FMS, nah itu bagaimana caranya dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya bisa menjadi anggota FMS? Oke, jadi anggota FMS itu memang kualifikasinya gitu ya, itu mempunyai kepakaran kan ya. Nah, berarti beliau pakar di bidang tertentu gitu, terutama di bidang yang berhubungan dengan statistik gitu ya, yang bisa provide rekomendasi, saran, masukan untuk BPS. Nah, anggota FMS ini jadi bukan mendaftar gitu Farhan, jadi memang sudah ada kebijakan gitu ya, ditunjuk oleh Menteri PPN Kepala Bappenas gitu. Kalau 2023-2024 ini berarti kemarin ditunjuk oleh Bapak Suharso Monoarfa ya, selaku Menteri PPN Kepala Bappenas. Nah, beliau menunjuk dengan berdasarkan point of view dari beliau gitu ya, mungkin saran dan masukan juga untuk beliau sekiranya siapa-siapa saja kandidat-kandidat yang memang eligible gitu ya untuk menjadi anggota FMS dan mewakili kepakaran di bidang-bidang terkait. Begitu Farhan. Oke, Kak Cynthia. Nah, kan Kak Cynthia bilang ya bahwa anggota FMS itu diganti atau ditugaskan setiap 2 tahun sekali. Nah, dari anggota FMS yang ada sekarang, apakah ada di antara mereka yang juga menjadi anggota FMS pada periode sebelumnya atau semuanya benar-benar diganti nih setiap 2 tahun anggota FMS-nya? Oh, oke. Jadi anggota FMS itu ada yang memang berlanjut ke periode selanjutnya, ada yang tidak berlanjut ke periode selanjutnya. Bahkan bisa aja misalnya di tahun nanti 2025-2026 gitu ya. Misalnya Farhan anggota FMS di tahun 2023 sampai 2024. Lalu di 2025-2026 off gitu ya. Terus nanti 2027-2028 jadi anggota FMS lagi, itu juga bisa gitu. Ya bisa jadi pertimbangannya misalnya ada kegiatan lain gitu ya, kesibukan lain. Karena kan sesuai prioritas ya, dalam artian ya beliau sedang ada kesibukan apa gitu, pasti kan ada pertimbangannya. Jadinya apakah bisa ikut sebagai anggota FMS atau enggak gitu. Nah kalau misalnya memang berkenan terus dan memang masih semangat, masih mumpuni gitu ya dari segi waktu, karena seperti yang kita ketahui anggota FMS ini adalah pakar di bidangnya, jadi pasti sudah punya kesibukan-kesibukan juga di tempat yang lain. Benar. Gitu sih. Oke Kak, terus aku penasaran nih Kak, tadi kan sudah kita bahas ya, ada 25 anggota FMS. Nah, terus apakah ada perwakilan FMS di daerah? Contohnya nih, misalkan ada BPS Provinsi Jawa Timur. Nah, apakah ada FMS Provinsi Jawa Timur dan sebagainya, Kak Cynthia? Oh, oke. Nah, itu. Jadi yang perlu kutekankan adalah FMS itu wadah non-struktural. Jadi dia nggak struktural dan juga independen gitu ya. Jadi sebenarnya ketika memang nggak ada FMS BPS gitu sebenarnya enggak sih, dan FMS Bappenas gitu enggak, karena FMS memang wadah non-struktural dan independen yang bertugas memberikan rekomendasi, saran, masukan gitu ya kepada
Kepala Badan Pusat Statistik gitu, baik diminta ataupun tidak diminta, seperti itu. Jadi bukan wadah yang struktural gitu, Oke, seperti itu jadi sih. nggak ada perwakilan di Nggak ada, provinsi, di nggak kabupaten, ada. hanya satu saja yang Mhm. langsung memberikan rekomendasi kepada BPS, kepala BPS ya di Iya, pusat iya seperti itu. betul. Oke Kak, tadi kan Kak Cynthia udah sedikit singgung-singgung ya terkait dengan fungsi, peran, dan juga tugas FMS kan ya. Nah aku pengen tahu dong lebih detailnya apa saja fungsi, peran, dan tugas dari FMS itu Kak? Iya, sebenarnya banyak sih ya. Ya, cuman intinya sih ya itu tadi, memberikan saran, masukan, rekomendasi kepada BPS secara diminta ataupun tidak diminta, seperti itu. Termasuk juga utamanya di bidang kegiatan statistik ya, karena kan memang kita relate-nya dengan hal seperti itu gitu. Bahkan anggota FMS juga bisa memberikan rekomendasi seperti metodologi gitu, dan juga membantu menyosialisasikan kegiatan-kegiatan yang memang perlu disosialisasikan oleh anggota FMS gitu. Bahkan kalau seandainya misalnya, terutama di bagian pertimbangan sih. Jadi kalau seandainya BPS membutuhkan pertimbangan terkait survei A gitu ya, seperti apa ya baiknya bla 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 gitu. Nah nanti dari BPS bisa memaparkan ke anggota FMS, nanti anggota FMS bisa memberikan masukan, saran, dan sebagainya. Oke, rekomendasi, masukan, dan saran itu apakah berbentuk policy brief atau bisa dalam bentuk lainnya Kak Cynthia? Iya, jadi kalau output dari FMS itu sendiri, ada memang yang namanya statistical and policy brief. Tetapi kalau yang rekomendasi yang tadi saya sampaikan, itu adalah rekomendasi dalam bentuk surat. Jadi dari FMS akan memberikan surat gitu ya, yang berisi rekomendasi kepada BPS gitu. Kalau di tahun lalu, itu ada 5 rekomendasi dari FMS kepada BPS. Oke Kak Cynthia, aku penasaran Kak. Tadi kan Kak Cynthia udah sampaikan apa saja fungsi, peran, dan juga tugas dari FMS. Nah, untuk mencapai atau menjalankan fungsi itu dan juga menghasilkan output, sebenarnya anggota FMS itu melaksanakan kegiatan apa saja? Baik itu yang mungkin rutin ya, apakah bulanan, atau ada kegiatan tahunan, dan sebagainya, itu apa saja Kak kegiatan-kegiatannya? Iya, jadi kalau secara rutin ya, rutinannya itu memang di rapat. Jadi rapat pleno, Mm-mm. rapat pokja gitu, rapat pleno sebulan sekali. Rapat pokja itu dilakukan tentatif, tergantung kebutuhan dari masing-masing pokja. Jadi kalau biasanya rapat pokja itu kan membahas mendalam ya terkait dengan isu atau topik di dalam pokja tersebut. Misalnya pokja sosial, berarti bahas terkait dengan isu-isu sosial gitu ya, yang nantinya akan kalau seandainya sudah dirumuskan di pokja, nanti akan dibawa di dalam rapat pleno gitu. Tapi kalau misalnya memang ada isu yang besar, itu bisa langsung dibahas di dalam rapat pleno gitu, karena butuh keputusan bersama langsung gitu. Nah, selain rapat-rapat itu, FMS juga melakukan lokakarya atau yang biasa kita sebut juga dengan workshop. Biasanya workshop itu bertujuan untuk menyosialisasikan terkait dengan output-output dari BPS. Misalnya kemarin dalam hal pemanfaatan data Reksosek gitu ya. Jadi tahun lalu kita juga melakukan lokakarya pemanfaatan data Reksosek gitu dengan mengundang dinas-dinas terkait dan sebagainya gitu, untuk lebih dapat menyosialisasikan atau menyuarakan gitu ya terkait dengan data tersebut, kegunaan data tersebut dan sebagainya gitu. Nah, terus kalau seandainya kegiatan yang lain pun FMS itu juga, anggota FMS itu menulis statistical and policy brief. Jadi kalau seandainya surat rekomendasi tadi kan ditujukan kepada kepala BPS. Tapi kalau statistical and policy brief ini dapat dibaca oleh seluruh publik gitu. Oke, jadi Bisa publik dibaca ya. oleh publik gitu. Berbeda dengan yang tadi surat rekomendasi gitu. Lalu juga ada kalau dibutuhkan gitu ya, misalnya terkait dengan ST tahun lalu. Nah, itu FMS juga ikut melakukan supervisi lapangan gitu. Termasuk juga tahun lalu itu FKP Reksosek ya. Jadi FMS juga melakukan pengawalan di sana untuk melihat bagaimana keadaan di lapangan, yang akhirnya itu bisa juga menjadi input ketika FMS merumuskan rekomendasi untuk BPS. Seperti itu. Oke. Terus Kak Cynthia, tadi kan kita tahu ya bahwa anggota FMS itu banyak dan juga variatif kepakarannya, bidang-bidangnya, dan juga mungkin tempatnya mereka domisilinya juga beda-beda gitu ya. Nah, kalau misalkan ada rapat pleno atau ada kegiatan workshop atau kegiatan-kegiatan lainnya itu dilaksanakannya di mana Kak Cynthia? Apakah di Jakarta dikumpulkan semua mereka atau
ada juga mereka anggota FMS itu yang diberangkatkan ke daerah tergantung kegiatan BPS, Kak Cynthia. Iya, oke. Kalau lokasinya gitu ya, benar memang karena anggota FMS itu kan tersebar ya. Ada tadi kan dari Unhas, berarti kan bahkan itu udah bukan di Pulau Jawa Iya, gitu ada yang di ya. Unhas, di Iya, Jakarta juga ada. iya seperti itu. Nah, jadi memang ketika rapat kita melaksanakannya secara hybrid gitu. Sejauh ini kalau misalnya rapat, tahun ini kita rapat sudah biasanya sih tempatnya kalau nggak di BPS, di Bappenas gitu ya. Iya. Nah, kalau seandainya ada dari undangan dari tempat lain gitu, seperti kemarin kami ke Kementerian Perindustrian, jadi offline-nya di Kementerian Perindustrian gitu. Nah, kami jadi hybrid, offline dan online. Offline-nya rutinnya biasanya kalau nggak di BPS, di Bappenas, terus online-nya ya udah berarti Zoom meeting. Oke, Kak Cynthia. Nah, teman-teman, kita sudah cukup banyak ya bahas terkait dengan FMS-nya. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya ke Kak Cynthia terkait dengan sekretariat FMS. Nah, Oke. jadi FMS dan sekretariat FMS itu berbeda ya, Kak ya? Iya, berbeda. Oke. Nah, kalau Kak Cynthia sendiri kan anggota sekretariat FMS ya? Nah, itu sebenarnya apa sih sekretariat FMS itu, Kak? Oke, jadi kalau sekretariat FMS itu bertugas mendukung kegiatan-kegiatan di FMS Iya. gitu. Jadi dalam artian mendukung itu apa gitu. Jadi kalau misalnya anggota FMS perlu untuk mengadakan rapat, ya kita harus menyiapkan segala sesuatu kebutuhan para anggota FMS untuk rapat, seperti persiapan ruangan Zoom gitu meeting, ya, Zoom meeting, iya, konsumsi. Oh iya, konsumsi juga. iya semuanya, administrasi gitu. Apa ya? Intinya sih semua yang dibutuhkan untuk anggota FMS bisa menjalankan perannya gitu. Termasuk juga misalnya kalau kita mau mengadakan workshop, itu juga yang mempersiapkan itu dari sekretariat gitu. Jadi memang anggota FMS itu biar bisa fokus terkait dengan substansinya tanpa harus direpotkan dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Kan nggak mungkin dong ya kita minta beliau-beliau untuk ngurus rapat beliau sendiri kan. Tidak mungkin ya Farhan ya. Gitu, itu sih Farhan. Oke, Kak. Terus aku penasaran, anggota sekretariat FMS di BPS itu apakah memang ditugaskan untuk dilaksanakan oleh DAPS atau bagaimana? Apakah ada anggota sekretariat FMS BPS yang berasal dari luar DAPS? Oke, jadi memang home base-nya kalau di BPS ini sekretariatnya kan di DAPS gitu ya. Tetapi anggota sekretariat FMS-nya itu bukan cuma di DAPS aja gitu, tergantung kebutuhan juga. Kalau di periode yang sekarang itu ada juga dari Kedeputian Sosial gitu. Itu sih, itu juga untuk meningkatkan kinerja kita di sekretariat dalam menjalankan tugas fungsi kita di periode ini gitu. Kita butuh bantuan dari Kedeputian Sosial. Kenapa? Karena memang anggota FMS periode ini juga kan ada dari Deputi Nas gitu ya, dan juga Deputi Statistik Sosial gitu. Jadi bisa ada perwakilan dari sosialnya juga gitu. Oke, Kak Cynthia. Terus apakah sekretariat FMS itu hanya ada di BPS atau ada di kementerian lain juga sekretariat FMS-nya? Oke, jadi sekretariat FMS ini posisinya ada di BPS dan juga di Bappenas. Oke, ada dua. Iya, karena memang FMS itu sebenarnya kan bukan wadah struktural gitu ya, bukan wadah struktural. Dan memang bukan cuma di BPS, walaupun memang memberikan rekomendasi ke BPS gitu, tetapi bukan berarti mereka di bawah BPS gitu kan, atau mereka di atas BPS kan nggak gitu ya, karena independen. Iya. Nah, untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, berhubung kita juga berhubungan juga berelasi dengan Bappenas gitu ya terkait dengan data-data BPS, dan di anggota FMS pun susunannya itu juga ada dari kedeputian di Bappenas. Bahkan sebenarnya kan SK dari anggota FMS itu pun SK-nya dari SK Menteri Kepala Bappenas gitu kan, Menteri PPN Kepala Bappenas gitu. Jadinya memang sekretariatnya ada di BPS dan juga ada di Bappenas gitu ya. Kita saling kolaborasi aja dalam mendukung kegiatan di FMS gitu. Oke, kalau dari BPS ada berapa orang ya anggota sekretariatnya? Di BPS kita sudah, karena kita kan sudah tim-tim ya kalau di DPS kan gitu. Di DPS kan memang sudah tim-tim. Nah, kami semua ada 9 orang gitu. Oke, kalau itu 9 orang udah termasuk sama Kak Cynthia juga? Iya, sama aku juga, dan sudah sama coach ya.
Oke. Kalau dari Bappenas juga sekitar segituan orangnya? Kalau di Bappenas, mereka nggak ada tim-tim kayak kita, Mhm. beda. Jadi Lebih gimana ya, mereka masih apa ya, masih sebatas direktorat apa gitu. Nah itu mereka bisa ganti-ganti orang oke, tuh lebih gitu. fleksibel ya. Iya gitu. Iya, kalau di DAPS ya 9 orang ini untuk tahun 2024 ini. Iya. Oke Kak, apakah tidak menjadi tantangan ya dalam berkoordinasi antara dua sekretariat, apakah itu dari BPS dan juga Bappenas, misalkan ada rapat, terus kan yang menjadi sekre dari dua instansi ya, itu bagaimana cara melakukan koordinasi ataupun komunikasi antara BPS dan Bappenas? Oh oke. Sejauh ini sih nggak pernah ada masalah ya, karena memang kita fungsinya kan bukan ego sektoral ya, tetapi memang gimana kita bisa berkolaborasi satu dengan yang lain gitu. Jadi ketika sekretariat FMS, BPS dan Bappenas sih belum pernah berantem ya. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi ya memang kita saling kolaborasi aja. Misalnya kita mau mengadakan rapat, oke nanti yang buat undangannya dari teman-teman Bappenas nih gitu. Terus ntar Zoom meetingnya dari kita, misalnya gitu ya. Terus misalnya lokasinya lagi di BPS, oke berarti nanti yang penyiapan segala macamnya gitu ya, ruangan dan sebagainya itu Konsumsi. dari BPS misalnya gitu, kita udah persiapkan nih ruangannya bla bla bla. Kalau misalnya di Bappenas ya udah nanti dari teman-teman Bappenas nih persiapannya. Terus misalnya yang bertugas jadi asrot dan sebagainya gitu-gitu. Jadi kita saling backup aja. Atau misalnya di tim BPS ternyata ketika anggota FMS itu mau melakukan rapat, karena kan kita sistemnya apa ya, anggota FMS ketika mau melakukan suatu rapat, nggak mungkin kan ya kalau kitanya nggak bisa terus mereka nggak jadi rapat ya, Iya, karena kan kita harus kesibukan ada beliau-beliau. untuk ini ya, untuk mensupport mereka. Iya, kita kan harus selalu ada untuk mensupport mereka. Jadi kalau misalnya dilalahnya gitu ya, pas banget nih, wah ternyata kita nggak bisa gitu ya di BPS. Kita lagi ada kegiatan yang lain, misalnya kita lagi keluar kota atau apa. Gimana nih provide untuk apa rapatnya gitu ya anggota FMS. Nah itu nanti di handle dulu sama teman-teman Bappenas gitu. Begitupun sebaliknya kalau misalnya teman-teman Bappenas lagi berhalangan, ya kita yang handle suruhnya gitu. Tapi kalau seandainya dua-duanya lagi bisa, ya udah kita bagi resources saja. Bappenas mengerjakan apa, kita mengerjakan apa gitu. Oke Kak Cynthia. Kemudian Kak, balik lagi seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, saya itu perhatiin nih anggota sekretariat FMS ini ada aja kegiatannya. Apakah itu rapat di luar kantor, kadang-kadang juga keluar kota, itu ngapain aja sebenarnya Kak Cynthia? Sekretariatnya ya? Iya, Ya itu mendukung dari kegiatannya anggota FMS-nya gitu. Kalau misalnya rapat kan memang rapat yang rutin ya, Pleno Pokja itu kan memang home base-nya. setiap bulan ya kalau pleno Iya, itu kan di Jakarta kan ya gitu. Jadi nggak akan jauh-jauh dari Jakarta, mungkin kantornya aja yang pindah gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ke Bappenas, ya udah kita jalan bareng nih sekretariat FMS BPS buat ke Bappenas gitu. Atau kalau lagi di BPS ya udah teman-teman Bappenas ada yang kesini juga gitu. Kalau misalnya lagi keluar kota ya berarti kemungkinan ya ada lokakarya, misalnya lokakarya diadakan di Surabaya gitu ya. Ya berarti kita kan harus ke sana ya. Jadi kan kita harus persiapkan semuanya tuh, dari hotelnya, apanya semuanya ya, terkait dengan perjalanan dinas anggota FMS. Karena nggak mungkin dong anggota FMS persiapin itu semua sendiri, ya kan, dari surat-surat tugas apa segala macam. Jadi kita yang harus provide. Termasuk juga ketika misalnya anggota FMS sedang melakukan supervisi lapangan gitu ya, seperti pas tahun lalu FKP, ST ya? Oh, Sosek, FKP ya? iya FKP dan ST juga. Jadi misalnya ketika FKP, anggota FMS perlu melakukan supervisi lapangan, ya itu akan didampingi juga oleh sekretariat FMS gitu. Kenapa? Karena kita kan sebagai penghubung antara anggota FMS dengan BPS di daerahnya gitu. Jadi anggota FMS perlu kemana dan sebagainya ya kita yang koordinasikan dengan daerah gitu. Oke. Gitu Nah, sih. Kak Cynthia kan sekarang menjadi ketua tim sekretariat FMS ya di BPS. Nah, kalau Kak Cynthia sendiri udah berapa tahun sebenarnya menjadi anggota sekretariat FMS Kak Cynthia? Kalau terlibatnya itu dari 2021, cuman karena dulu kan kita belum ada tim-tim ya. Iya, Lebih masih ke arah berupa subdirektorat ya. ya, Iya. subdit atau fungsi ya kita nyebutnya waktu itu ya. Nah itu jadinya memang ya udah, jadinya berbagi aja kan siapa dulu sama Mas Ari gitu ya. Jadi kalau seandainya dibutuhin ya udah sini ikut gitu. Ntar kalau nggak gantian yang lain kayak gitu. Nah jadi cuman asal cabutan aja tuh. Itu 2021. 2022 udah mulai lebih intens di FMS, tapi kan belum ada timnya juga ya waktu itu.
Nah, terus ketika di 2023 sudah yang bentuk benar-benar tim-tim itu, sampai yang sekarang, nah itu jadi yang benar-benar fokus banget itu yang sejak 2023 sampai dengan tahun ini. Oke, dan semenjak 2023 Kak Cynthia jadi ketua timnya. Iya, jadi ketua tim. Oke Kak, terus Kak, selama menjadi anggota sekretariat FMS, apa kesannya gitu? Apakah ada pengalaman yang menarik untuk diceritakan Kak Cynthia? Kesannya itu sebenarnya ya, yang sangat dirasakan gitu ya ketika menjadi bagian di FMS. Saya pribadi gitu itu mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Oh jadi kayak gini ya gitu. Oh ternyata memang nggak mudah ya untuk mempublish sesuatu gitu. Apa yang paling mencengangkan gitu? Atau yang paling wah kok ada ya yang kayak gini gitu? Iya jadi kalau misalnya kalau di rapat baru tahu gitu. Karena itu kan memang jadi gini. Kalau seandainya rapat-rapat yang lain mungkin kita bisa notulin tuh bisa kemana-mana gitu ya. Tapi ketika di FMS itu karena banyak bahasan yang memang khusus untuk internal gitu ya dan tidak boleh kemana-mana gitu karena isunya misalnya masih perlu dimatangkan lagi gitu ya karena kan perlu saran masukan dan sebagainya gitu terkait dengan kegiatan BPS. Jadi saya baru tahu oh ternyata prosesnya tuh kayak gini ya gitu. Oh ternyata misalnya kita mau rilis sesuatu atau kita mau mengubah mekanisme survei kita dan sebagainya itu ternyata memang nggak mudah gitu ya. Banyak hal yang dipertimbangkan seperti itu. Jadi memang banyak ilmu-ilmu baru sih yang yang saya dapatkan secara pribadi gitu. Apalagi anggotanya pakar-pakar, mungkin ya profesor juga ada. Pasti mereka punya insight yang mungkin kita nggak terpikirkan sebelumnya, tapi kok wah benar juga nih dan menarik gitu ya. Iya betul-betul karena topik-topik yang dibahas itu memang menarik-menarik semua sih di dalam FMS itu sendiri gitu. Oke, nah kemudian Kak, ada nggak ini pengalaman-pengalaman atau kesan yang rasanya itu menantang gitu sebagai anggota FMS? Kalau yang menantang itu sejauh ini ya tantangannya memang di bagian ini aja sih terkait dengan koordinasi dalam artian karena anggota FMS itu terdiri dari orang-orang penting gitu ya. Sibuk ya? Iya, sibuk. Agendanya padat ya? Iya, agendanya padat gitu kan. Jadi ya kita harus menanyakan ke beliau-beliau, misalnya beliau-beliau bisa available kapan, mau diadakan rapat kapan dan sebagainya gitu. Tetapi memang ya itu aja sih tantangannya di situ di sana. Walaupun kita juga udah ada grup tersendiri gitu ya, yang nanti juga anggota FMS juga biasanya sudah langsung menyodorkan di tanggal sekian, gimana biasanya mereka pun berembuk gitu ya musyawarah. Walaupun nggak bisa dihadiri oleh semua, misalnya tapi dengan terbanyaknya di hari apa ya udah diambil hari itu. Itu sih jadi memang tantangan terbesarnya karena kesibukan dari anggota FMS. Oke, Kak, tadi kan sudah disampaikan ya tantangan ya sebagai anggota FMS. Itu kan mungkin dirasakan oleh semua anggota sekretariat FMS di BPS kan. Nah, kalau Kak Cynthia kan ini lebih spesial lagi, soalnya kan ketua timnya gitu kan. Nah, sebagai ketua tim itu kira-kira apa pelajaran yang Kak Cynthia dapatkan atau kesan sebagai ketua tim sekretariat FMS? Kesan ya, kalau sebagai ketua tim ya, karena memang di sini di DAPS ini kan saya jadi ketua timnya memang baru di FMS ini gitu ya. Jadi memang baru belajar terkait dengan koordinasi sih, terutama juga koordinasi bukan hanya di internal tapi juga dengan eksternal gitu. Gimana jadi cuman enaknya ya itu jadi ada relasi juga ya dengan eksternal gitu dengan kementerian lembaga yang lain gitu. Dan jadi lebih terbiasa aja untuk berkoordinasi dari yang tadinya mungkin masih awam banget karena taunya cuma kerjaan di dalam ruangan aja gitu ya. Kalau sekarang melihat dunia. Iya, kalau sekarang jadi oh baru tahu kayak kemarin kan baru ke Kemenperin. Oh ternyata Kemenperin tuh di sini gitu. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Kayak gitu sih. Jadinya memang jadi belajar untuk berkoordinasi sih terutama dengan pihak-pihak luar kayak gitu. Jadi overall kayaknya seru ya menjadi anggota Sekre FMS BPS ini ya. Iya seru sih, apalagi kami juga makanya di sekretariat FMS BPS ini kan anak muda-muda juga semuanya ya, karena kami juga perlu untuk provide mendukung kegiatan anggota FMS gitu. Ketika ada sesuatu yang berhubungan, karena kan seperti asrot, yang berbau-bau dengan desain dan sebagainya gitu kan, kayak gitu sih. Jadi ya kita enjoy aja di sekretariat FMS BPS. Oke, kemudian Kak Cynthia
Kak Cynthia sebagai Ketua Tim Sekretariat FMS BPS, gimana melihat ke depan atau pandangan ke depan terkait dengan FMS, baik itu FMS sendiri dan juga Sekretariat FMS di BPS? Oke, kalau ke depannya ya memang peranan dari FMS ini masih penting ya, dalam artian memang karena sangat dibutuhkan gitu. Bahkan kadang semua topik yang diajukan oleh BPS tuh nggak bisa ditampung semua gitu, karena nggak akan mungkin diselesaikan dalam 1 tahun gitu ya. Jadi akan kita break gitu, bagi gitu partisi dan di skala prioritaskan sekiranya yang mana yang mau dibahas terlebih dahulu gitu. Jadi ya memang nantinya akan tetap yang penting sih menjalankan fungsi dan tugasnya gitu, sesuai dengan yang sudah diamanatkan di dalam peraturan menteri gitu ya, itu sih. Kalau di 2024, kira-kira agenda apa aja yang mau dilakukan oleh FMS dan juga tim sekretariat FMS? Kalau selain yang rutinan tadi ya, rapat-rapat tadi, ya itu juga, dan juga rekomendasi gitu-gitu ya. Selain itu kan juga penulisan statistical policy brief gitu ya, kalau di FMS ya. Nanti sih rencananya juga akan dilakukan lokakarya, seperti itu. Tapi memang masih belum dipastikan karena baru sebatas rencana gitu. Takutnya nanti kalau seandainya saya bilang di sini nggak jadi ya lokakarya. Ntar ada yang nanya lagi. Jadi kurang lebihnya sih gitu sih, Farhan. Oke, Kak Cynthia, pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kita udah banyak bahas ya terkait dengan FMS. Apa itu FMS, apa saja anggotanya, apa saja fungsi, peran, dan tugas dari FMS. Dan kayaknya itu menarik sekali ya. Tapi sayangnya nih, saya kalau pengen jadi anggota FMS kan nggak bisa. Soalnya kan saya bukan pakar, bukan profesor, intinya nggak memenuhi syarat lah menjadi anggota FMS. Tapi kalau misalkan saya pengen menjadi anggota sekretariat FMS, itu bagaimana caranya, Kak Cynthia? Itu yang nggak tahu sih ya kalau yang tahun depan gimana ya. Karena ketika saya jadi ketua tim aja saya juga nggak tahu kalau saya akan jadi ketua tim gitu, Farhan. Jadi hanya melaksanakan perintah aja ya gitu. Ketika memang sudah ada ditunjuk menjadi ketua tim seperti itu, ya udah saya sih terima-terima aja. Iya. Pertanyaan terakhir bercanda, Kak Cynthia. Oke, Farhan. Oke, terima kasih banyak Kak Cynthia sudah meluangkan waktunya dan juga udah sharing-sharing sama teman-teman podcast Sedaps. Dan saya yakin ini ya banyak sekali ilmu yang bermanfaat dan juga info-info menarik yang telah Kak Cynthia berikan kepada teman-teman podcast Sedaps. Nah, Kak Cynthia, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang FMS itu bisa kemana, Kak Cynthia? Iya, bisa akses aja di fmsindonesia.id, itu adalah website FMS. Nah, nanti di dalamnya itu ada berita-berita terkait dengan kegiatan FMS itu apa aja gitu ya. Lalu jikalau nanti ada yang mau tahu lebih lanjut dari anggota FMS, 25 anggota, itu siapa saja, kepakarannya apa, itu juga bisa lihat di website. Lalu kalau misalnya ada yang mau tahu salah satu output dari FMS, yaitu terkait dengan Statistical and Policy Brief, nah, itu juga ada di website. Jadi kalau 1 tahun kita publish 2 edisi Statistical and Policy Brief, terakhir di tahun 2023. Di tahun 2024 ini nanti baru akan publish gitu di tahun ini. Oke, tadi fmsindonesia.id. Mungkin nanti dari editor bisa tolong dimasukkan ya. Iya, teman-teman, kunjungi fmsindonesia.id. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton podcast Sedaps episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube DAPS BPS. Dan jangan lupa follow sosmed DAPS BPS. Serta jangan lupa kunjungi website DAPS BPS. Sampai jumpa di podcast Sedaps berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Podcast Sedaps, Statistik Edukasi DAPS.